Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 4B yaitu tentang Flexim. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 20 dengan anggota saya sendiri, Isa Abdussalam, dengan NPM 21053 dan partner saya yaitu Ulul Asmi dengan NPM 21047, praktikan laboratorium simulasi komputer sesi Senin 1. Selanjutnya ada pengertian Flexim. Flexim itu apa sih? Flexim adalah perangkat lunak yang tepat dan mudah dioperasikan untuk simulasi. Mesin simulasi lengkap dan inovatif yang tersembunyi di belakang kontrol drag on drop. Daftar drop down dan banyak keistimewaan intuitif lainnya yang membuat Flexim dapat diakses untuk siapa saja yang ingin bereksperimen dengan model. Flexim sendiri dapat memecahkan masalah pada manufaktur, pelayanan kesehatan, material handling, pertambangan, logistik, packaging, aerospace, gudang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada model Flexim. Model Flexim sendiri adalah sistem yang terdiri dari antrian, proses, dan transportasi. Antrian terbentuk secara alami di model bila upstream angka kedatangan melebihi downstream angka waktu pemrosesan. Jika downstream cepat, akibatnya upstream akan menjadi lambat. Selanjutnya ada objek Flexim. Objek Flexim ini yang utama yaitu objek utama Flexim dapat diklasifikasikan ke dua tipe, yaitu fixed resort dan task executor. Fixed resource adalah objek yang mengirim dan atau menerima flow item, contohnya source, conveyor, processor, antrian, dan exit. Task executor merupakan resource mobile yang melakukan tugas yang ditetapkan, seperti transporter dan operator. Selanjutnya ada koneksi port object. Ada dua tipe koneksi port, yakni port output atau input dan port pusat. Pada port output atau input terdapat pada koneksi port output to input yang mendefinisikan jalan flow item yang mungkin ditempuh ke fixed resort atau dari fixed resort. Port pusat digunakan untuk mereferensi tujuan, khususnya digunakan untuk task executor untuk dipanggil untuk memproses atau transportasi flow item. Selanjutnya ada flow item. Flow item ini merupakan entitas yang dihantar dari satu fixed resort ke fixed resort lainnya dalam sebuah model. Flow item sebenarnya merupakan objek Flexim yang menahan informasi yang dapat dipasang dan di-query dalam model. Informasi ini dapat melakukan apa saja, dari menggambarkan proses waktu untuk membentuk jalur atau routing dan keputusan di dalamnya. Semua flow item punya atribut yang disebut item type. Item type adalah suatu identifier numerik yang digunakan untuk membedakan type dari flow item di proses dan keputusan routing. Selanjutnya ada label. Label ini adalah informasi yang dapat tersimpan di flow item. Maksudnya objek model lain dalam wujud label. Flow item dan objek Flexim lainnya dapat mempunyai jumlah label tak terbatas. Label mempunyai nama dan data. Data dapat berupa numerik, string, daftar, atau tabel. Kemudian ada XPerfit. XPerfit ini adalah program yang digunakan untuk menentukan yang distribusi probabilitas statistik terbaik untuk mempresentasikan data input. Fungsi XPerfit ini adalah menentukan secara otomatis dan akurat apa distribusi probabilitas terbaik dari kumpulan data. XPerfit menyediakan analisis simulasi dengan bantuan dalam pemodelan sumber acak, seperti waktu pelayanan dalam keadaan tidak ada data. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal kami. Jurnal kami yaitu berjudul dengan Analisis Produktivitas Stasiun Kerja Packaging Susu pada PT Sumber Sejahtera menggunakan software Flexim.
Untuk abstraknya yaitu PT Sumber Sejahtera merupakan perusahaan yang memproduksi susu. Dalam produksi susu ada permasalahan penumpukan dan kemacetan bottleneck pada proses produksinya, sehingga tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan terhambat oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai pada produksi menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang akan berakibat terjadinya downtime. Untuk melakukan pemecahan masalah penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk box pada PT Sumber Sejahtera, menggunakan software FlexSim yang mengeluarkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti, di antaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung yaitu work in progress, dan juga mengetahui idle dan proses time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada box susu ya 1, yaitu sebanyak 486 produk, dan diketahui pula bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentasi idle sebesar 1,1% dan presentasi processing sebesar 98,9%. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya kemacetan bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Selain itu masih ditemukannya waktu menganggur, maksudnya idle time tinggi yang terjadi pada rack idle time tertinggi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti adalah pada proses box susu 1 dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Selanjutnya bab 1 ada pendahuluan. Untuk pendahuluannya yaitu dalam praktikum ini salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam PT Sumber Sejahtera adalah dengan menggunakan software FlexSim. FlexSim sendiri adalah perangkat lunak yang tepat dan mudah dioperasikan untuk simulasi. Penelitian ini dilakukan verifikasi dan validasi agar mengetahui hasil simulasi bisa digunakan secara real atau tidak pada produksi susu di PT Sumber Sejahtera. Software FlexSim ini bermanfaat untuk mengoptimasi pengembangan model simulation selama 1 dekade lebih. FlexSim dapat berguna untuk mengembangkan komputer. Peringkat permasalahan perangkat lunak tersebut juga dapat diintegrasikan ke dalam sistem dengan melibatkan komunikasi data secara nyata atau real time. Objek penelitian yang digunakan adalah untuk mengenai sebuah simulasi produksi susu oleh sebuah perusahaan. Permasalahan yang terdapat pada saat ini kemacetan bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packaging produk susu pada PT Sumber Sejahtera, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Untuk melakukan pemecah masalah penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk susu pada PT Sumber Sejahtera menggunakan software FlexSim. Dengan menggunakan software FlexSim diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada PT Sumber Sejahtera. Bab 2 yaitu tentang metodologi penelitian. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software FlexSim untuk melakukan pemecahan masalah penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk susu pada PT Sumber Sejahtera. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Untuk tahap pengumpulan data ini ada data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, dan data breakdown. Selanjutnya, yang kedua ada tahap pengolahan data. Untuk tahap pengolahan data ini dibuat flowchart. Yang pertama ada mulai, kemudian studi pustaka, studi lapangan, perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk pengumpulan datanya, yang pertama ada data layout lantai kerja, yang kedua ada data kegiatan pada stasiun kerja, yang ketiga ada data material handling, yang keempat ada data waktu pengamatan, yang kelima ada data breakdown. Kemudian data itu dilakukan pengolahan data menggunakan software FlexSim. Selanjutnya diverifikasi, kemudian setelah divalidasi dan diverifikasi dilakukan dengan hasil dan pembahasan. Setelah itu membuat kesimpulan dan saran, setelah itu selesai.
Untuk penjelasan langkah-langkah pemecahan masalahnya, yaitu yang pertama mulai ini berisi instruksi untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum mengenai pemecahan masalah. Yang kedua ada studi pustaka. Studi pustaka sangat diperlukan karena pada tahap ini bertujuan mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga ada studi lapangan. Studi lapangan merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal, atau penelitian yang lainnya. Kemudian yang keempat ada perumusan masalah. Perumusan masalah dibuat dengan cara mengidentifikasi masalah. Kemudian perumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian tentang produksi tepung terigu di PT Sumber Sejahtera. Yang kelima, ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk batasan masalahnya diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Kemudian yang keenam ada pengumpulan data. Kemudian pengumpulan data adalah data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Yang ketujuh ada pengolahan data. Pengolahan data ini harus dilakukan dengan menggunakan software VEXIM untuk mencari penyelesaian permasalahan di atas. Yang kedelapan ada verifikasi. Verifikasi ini merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Yang kesembilan ada valid. Valid ini pengolahan data harus dilakukan dengan baik dan benar. Apabila valid, maka panah mengarah ke tahap selanjutnya. Jika tidak, maka perlu dilakukan kembali pengumpulan data. Yang ke-10 ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian ini merupakan inti dari sebuah tujuan tulisan ilmiah. Untuk yang ke-11 ada kesimpulan dan saran. Untuk di dalam kesimpulan dan saran ini berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis. Yang ke-12 selesai. Untuk tahap selesai ini yaitu tahap terakhir di seluruh proses penelitian serta penutup penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu Ulul Asmi. Di sini saya akan menjelaskan software yang telah kelompok kami buat. Yang pertama di sini ada sumber produk, kemudian akan dialirkan ke box susu 1 dan box susu 2. Selanjutnya ada terminasi 1, terminasi 2, inspeksi 1, inspeksi 2, kemudian dialirkan menggunakan konveyor. Ini ada mesin combiner, dinamain mesin packaging 1, sumber palet, dan mesin combiner 2 dinamakan mesin packaging 2. Kemudian ada gudang sementara 1, gudang sementara 2, ASR vehicle 1, kemudian rak 1 dan rak 2. Nah, di sini dihubungkan dengan dispatcher, text executor, kemudian transporter dan operator. Nah, ini garis-garis ini dihubungkan menggunakan rantai A dan rantai S. Cara memotong jika kesalahan menarik garisnya itu bisa menggunakan rantai Q-nya. Nah, selanjutnya pada sumber produk kita masukkan box interarrival time. Nah, kemudian triggersnya kita set item hyperventex ini 60 dan 40. Untuk tipe pertama itu 60, untuk tipe kedua 40. Kemudian colornya saya menggunakan untuk tipe satunya pink dan tipe 2-nya blue. Selanjutnya dialirkan ke box susu 1 dan susu 2. Susu 1 maksimum kontennya 600. Kemudian flow ininya dicentang use transport. Kemudian oke. Kemudian ini maksimum kontennya 400 karena 40%. Kemudian flow-nya juga di use transport. Kemudian oke. Kemudian untuk terminasi satunya maksimum kontennya dibuat 1, proses time-nya dibuat 200 sama seperti pada laporan saya, laporan kelompok kami. Kemudian untuk terminasi 2 sama menggunakan proses time 200. Selanjutnya menuju inspeksi. Nah, inspeksi ini proses time-nya menggunakan
data-data yang telah kami masukkan pada Labres. Kemudian breakdown-nya ada timetable satu dan isinya yaitu, nah ini pada jam ke-12 ini selama 1 jam. Kemudian inspeksi 2 sama, datanya proses time-nya sama, dan untuk breakdowns-nya sama. Kemudian dialirkan menggunakan conveyor ke mesin packing satu dan packing 2. Yang packing satu itu berwarna pink dan packing 2 berwarna biru. Nah, packing satunya ini memasukkan proses time-nya 60 dan use operator ini digunakan satu. Kemudian breakdown-nya sama. Nah, ini target quantity-nya diganti 4 dan satuannya diganti pack. Untuk mesin packaging 2 sama isinya. Kemudian ke gudang sementara satu itu maksimum kontennya 600. Kemudian flow-nya di use transport. Sama untuk gudang sementara 2. Maksimum kontennya dirubah 400 dan flow-nya dicetak. Kemudian ditaruh pada rak sini. Ini maksimum kontennya diisi 600. Kemudian ini first available pay dan ini first available level. Kemudian untuk size tabelnya ini buy-nya diganti 50 dan ini tetap 10. Rak 2 sama. Nah, selanjutnya kita bisa run dengan menggunakan runtime seperti ini, yaitu waktunya 28.800 detik. Kita bisa run, kita bisa cepatkan dengan mencet ini. Nah, ini kan hasilnya akan seperti ini. Jadi jalan terus. Dua. Untuk yang pink jalan dan yang biru juga jalan karena ini ada dua operasinya, yaitu terminasi satu dan terminasi dua seperti itu. Kemudian kita ke dashboardnya. Nah, di sini saya menggunakan dashboard seperti ini. Average ke webnya yang average wave ini sama stat bar pada sini. Nah, kemudian dibuat seperti ini dan untuk stat barnya saya hanya menggunakan 3 ini, idle, processing, dan blocked. Nah, ini diutilize dan visible-nya dicentang semua. Dan oke, untuk melihatnya kita bisa run. Nah, setelah dapat ini, hasil ini bisa kita masukkan ke dalam Labresnya untuk dianalisa lebih lanjut. Nah, hasil-hasil tadi dimasukkan ke dalam Labres pada hasil pembahasan pada bab 3. Yang pertama ada model. Nah, model ini didapatkan dari model Flexim tadi yang telah kami buat. Nah, gambar di atas menunjukkan layout dari sistem stasiun kerja packaging produk kemasan karton atau box. Terdapat 4 kegiatan yaitu terminasi yang merupakan kegiatan pemanasan susu, inspeksi yang merupakan pemeriksaan, packaging merupakan pengepakan, dan put away yang merupakan kegiatan penempatan produknya. Kemudian ada verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses pemeriksaan ulang terhadap model. Model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Kemudian ada validasi. Validasi merupakan proses penentuan apakah model
masuk dalam representasi yang akurat dan sesuai dengan dalam sistem nyata. Kemudian ini ada gambar 3.2 automated fitting result expert fit. Ini dari kegiatan inspeksinya. Nah, didapatkan nilai terbesar itu pada beta, yaitu 90,32-nya. Kemudian didapatkan nilai distribusi beta atau nilai ekspresinya beta 20. Nah, ini hasil ini dimasukkan ke dalam proses time yang tadi pada inspeksi. Kemudian output simulasi. Yang pertama didapatkan work in prosesnya yaitu pada tabel average WIP. Itu berdasarkan gambar di atas dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber produk dan sumber palet sebesar 0, kemudian untuk box susu 1 sebesar 486, box susu 2 sebesar 322, gudang sementara 1 dan gudang sementara 2 hasilnya sama 0,01, inspeksi 1 sebesar 0,09, inspeksi 2 sebesar 0,1, mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 sebanyak 1, rak 1 sebanyak 14,39 dan rak 2 sebanyak 14,4. Nah, didapatkan untuk dashboard state bar-nya. Berdasarkan gambar di atas itu diketahui idle processing dan blocked pada setiap kegiatannya. Sumber produk dan sumber palet memiliki persentase blok sebesar 100%, inspeksi 1 memiliki persentase idle sebesar 89,32% dan persentase processing sebesar 10,68. Inspeksi 2 memiliki persentase idle sebesar 89,07 dan presentasi processing sebesar 10,93. Terminasi 1 memiliki persentase idle sebesar 5,46, processing sebesar 82,39, blok sebesar 12,15. Terminasi 2 persentase idle-nya sebesar 4,97, presentasi processing sebesar 82,92 dan persentase bloknya 12,11. Mesin packaging 1 memiliki persentase idle 1,1 dan processing sebesar 98,9. Packaging 2 memiliki persentase idle sebesar 1,34 dan processing sebesar 98,66. Rak 1 dan rak 2 memiliki persentase persentase idle sebesar 100%. Berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada box susu 1 yaitu sebanyak 486 produk. Dashboard work in progress menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut, sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa terjadi adanya penumpukan dan kemacetan atau bottleneck pada proses tersebut sehingga tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan terhambat oleh komponen yang kurang sesuai. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang akan berakibat terjadinya downtime. Kemudian untuk kesimpulan, adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah penelitian ini berguna untuk menganalisa kemacetan dan produktivitas stasiun kerja packaging produk box susu pada PT Sumber Sejahtera, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packagingnya. Untuk melakukan pemecahan masalah penentuan kemacetan ini menggunakan software Flexim untuk memudahkan menganalisanya yang mengeluarkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti. Di antaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau work in progress dan juga mengetahui idle dan proses time pada setiap mesinnya atau prosesnya. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak pada box susu yaitu box susu 1 yaitu sebanyak 486 produk dan diketahui pula bahwa
Packaging satu mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki idle atau menganggur sebesar 1,1% dan processing sebesar 98,9%. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui adanya kemacetan bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai dapat menyebabkan downtime. Selain itu, masih ditemukannya waktu menganggur yang tinggi yang terjadi pada rak. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses box 1 dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran kepada perusahaan ialah pihak maintenance lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas, komponen dan mesin sudah siap dipakai. Selain itu, perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi kemacetan pada lantai produksi. Saran untuk penelitian selanjutnya, pengambilan data dapat dilakukan lebih teliti lagi agar pada saat proses pengolahan data menggunakan software Flexim mendapatkan hasil yang valid dan akurat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.